Papua selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman alam paling luar biasa di dunia. Namun, seberapa aneh dan unik sebenarnya pulau ini, mungkin belum banyak yang benar-benar tahu. Di sini, ada hewan-hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi, tumbuhan dengan ukuran yang sulit dipercaya, hingga fenomena alam yang begitu langka sehingga membuat Papua berbeda dari wilayah manapun di Indonesia. Bahkan, beberapa penemuannya pernah mengejutkan para ilmuwan karena dianggap mustahil atau belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, seaneh apa sebenarnya Papua? Inilah berbagai penemuan dan keunikan luar biasa yang pernah ditemukan di Papua. Kita mulai dari nomor 24. Burung beracun Papua. Burung ini bernama Pitohui kepala hitam, atau yang dalam bahasa Latin disebut Pitohui dicrows. Bulunya memiliki perpaduan warna yang sangat khas. Kepala, sayap, dan ekornya berwarna hitam pekat, sementara bagian punggung dan perutnya berwarna jingga terang. Namun di balik kecantikan bulunya, tersimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Kulit dan bulu burung ini mengandung batrachotoksin, salah satu racun saraf paling kuat yang dikenal dalam dunia hewan. Racun ini dapat mengganggu kerja saraf dan otot. Paparan dapat menimbulkan sensasi terbakar, kesemutan, dan mati rasa. Sementara dalam jumlah yang cukup tinggi, batrachotoksin dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan irama jantung, bahkan henti jantung yang dapat berakibat fatal. Inilah yang membuat Pitohui menjadi salah satu burung paling berbahaya di dunia. Meskipun tidak memiliki taring atau sengat, burung ini membawa racun mematikan pada tubuhnya sendiri. Yang lebih aneh lagi, Pitohui ternyata diduga tidak membuat racun itu sendiri. Para ilmuwan menemukan bahwa burung ini memakan kumbang kecil dari genus Choresin yang juga mengandung batrachotoksin. Racun tersebut kemudian terakumulasi pada tubuh Pitohui, terutama di kulit dan bulunya. Jadi, warna mencolok pada burung ini bukan hanya membuatnya terlihat indah, tetapi juga menjadi peringatan alami untuk predator agar tidak menyentuhnya. Namun Pitohui bukan satu-satunya burung beracun yang ada di Papua. Penelitian juga menemukan 3 jenis burung lain yang memiliki batrachotoksin pada kulit dan bulunya, yaitu ifrit topi biru, kancilan obuhai, dan burung lonceng rufus nepet. Ketiganya bahkan berasal dari kelompok burung yang berbeda dari Pitohui. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan membawa racun yang sama dapat muncul pada beberapa jenis burung yang tidak berkerabat dekat. Nomor 23. Marsupilami di dunia nyata. Kalau melihat bentuknya, hewan ini mungkin akan mengingatkan kita pada karakter kartun Marsupilami. Tubuhnya berbulu dengan bintik-bintik hitam yang tersebar di bagian tubuhnya. Wajahnya terlihat seperti perpaduan antara kucing dan beruang kecil, sementara ekornya panjang dan dapat digunakan untuk berpegangan pada dahan. Hewan ini adalah kuskus waigeo atau Spilokuskus papuensis, mamalia berkantung yang endemik di Pulau Waigeo, Raja Ampat. Kuskus waigeo menghabiskan sebagian besar hidupnya di pepohonan. Yang membuatnya semakin unik, hewan ini bukan kerabat kucing atau beruang, melainkan marsupial. Betina merawat anaknya di dalam kantung, sementara tubuhnya memiliki berbagai adaptasi untuk kehidupan di atas pohon. Yang lebih menarik, kuskus waigeo memiliki pola warna yang berbeda antara jantan dan betina. Jantannya memiliki tubuh berwarna coklat kekuningan dengan bintik-bintik hitam yang sangat khas, sedangkan betinanya cenderung memiliki warna tubuh yang lebih pucat dengan pola yang berbeda. Namun karena habitatnya yang terbatas dan terus menghadapi ancaman kehilangan hutan, kuskus waigeo kini berstatus rentan. Bahkan beberapa bulan yang lalu sempat viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah ekskavator menumbangkan pohon yang menjadi tempat hidup kuskus ini. Sangat menyedihkan melihat habitat hewan endemik seperti ini ikut hilang. Nomor 22. Katak Papua dengan hidung Pinocchio. Masih tentang hewan yang mirip karakter dari film kartun. Kali ini adalah katak yang memiliki hidung panjang mirip Pinocchio. Katak tersebut bernama Littoria Pinocchio dan ditemukan di pegunungan Foja, Papua. Tonjolan panjang di bagian depan kepalanya terutama terlihat pada katak jantan dan dapat berubah posisi ketika katak tersebut mengeluarkan suara. Yang menarik, para ilmuwan sampai sekarang belum benar-benar mengetahui fungsi tonjolan tersebut. Bentuknya diduga berkaitan dengan suara panggilan atau perilaku kawin,
tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikannya. Jadi, bagian tubuh yang paling mencolok dari katak ini justru masih menjadi misteri. Nomor 21. Katak terkecil di dunia. Kalau katak biasanya berukuran beberapa sentimeter, yang satu ini justru hanya memiliki panjang sekitar 7,7 mm atau kurang lebih seukuran lalat rumah. Namanya Pedophrine amawensis. Ditemukan di Papua Nugini dan pada saat ditemukan dinobatkan sebagai vertebrata terkecil di dunia. Ukurannya bahkan lebih kecil dari beberapa jenis ikan yang sebelumnya memegang rekor tersebut. Ukurannya yang sangat kecil membuat katak ini hampir tidak terlihat di antara daun-daun yang berserakan di lantai hutan. Para ilmuwan bahkan kesulitan menemukannya dan harus mengikuti suara panggilannya yang bernada sangat tinggi. Setelah berhasil menemukan sumber suara, mereka masih harus menyisir tumpukan daun sampai akhirnya seekor katak mungil melompat keluar. Yang lebih mengejutkan, meskipun tubuhnya hanya sekitar 7,7 mm, katak ini merupakan pelompat yang sangat hebat. Ia dapat melompat hingga sekitar 30 kali panjang tubuhnya. Para ilmuwan menduga ukuran tubuh yang sangat kecil ini merupakan hasil evolusi untuk memanfaatkan makanan yang juga berukuran sangat kecil, seperti tungau dan hewan-hewan kecil lainnya yang tidak banyak dimakan oleh katak berukuran lebih besar. Nomor 20. Burung yang pernah dianggap hasil rekayasa. Pada akhir abad ke-19, para ahli burung di Eropa dikejutkan oleh sebuah spesimen burung dengan 2 antena panjang yang tumbuh dari kepalanya. Bentuknya begitu aneh, sampai-sampai dianggap sebagai hasil rekayasa buatan manusia. Burung tersebut adalah cendrawasih, King of Saxony, salah satu cendrawasih paling unik dari Papua. 2 helai bulu yang tumbuh dari bagian belakang kepalanya dapat mencapai hampir 50 cm, bahkan mendekati 2 kali panjang tubuhnya. Di sepanjang bulu tersebut terdapat kepingan-kepingan kecil berwarna biru keputihan, membuatnya terlihat seperti antena atau hiasan yang sengaja ditempelkan pada kepala burung. Kedua bulu ini juga dapat digerakkan ke berbagai arah. Bentuk bulu yang ekstrim tersebut merupakan hasil evolusi. Pada burung jantan, bulu kepala berkembang menjadi sangat panjang dan memiliki struktur yang tidak biasa, sebagai bagian dari proses seleksi seksual untuk menarik perhatian betina. Saat menarik perhatian betina, burung jantan akan memamerkan kedua bulu tersebut sambil melakukan gerakan tubuh dan mengeluarkan suara khas sebagai bagian dari ritual perkawinan. Nomor 19. Cendrawasih dengan 12 kawat di tubuhnya. Cendrawasih yang satu ini memiliki sesuatu yang sangat aneh di tubuhnya. Pada bagian sisi tubuh burung jantan, tumbuh 12 helai bulu panjang dan kaku seperti kawat, yang membuat penampilannya terlihat sangat berbeda dari burung pada umumnya. Burung ini bernama cendrawasih 12 kawat dan hidup di hutan Papua serta beberapa wilayah di sekitarnya. Ke-12 bulu tersebut bukan sekedar hiasan. Bulu ini merupakan bagian dari adaptasi yang berkembang melalui evolusi, terutama pada burung jantan untuk menarik perhatian betina. Ketika memasuki ritual perkawinan, jantan akan menampilkan bulu-bulu tersebut sambil melakukan gerakan tubuh tertentu untuk memamerkan dirinya di hadapan betina. Yang menarik, bentuk bulu ini sangat berbeda dari bulu biasa. Filamen tersebut tumbuh memanjang dari tubuh dan memiliki struktur yang membuatnya tampak seperti kawat tipis. Saat digunakan dalam ritual kawin, ke-12 filamen itu menjadi bagian dari pertunjukan yang sangat khas dari cendrawasih ini. Nomor 18. Mamalia tapi bertelur. Biasanya, ketika mendengar kata mamalia, yang terbayang adalah hewan yang melahirkan anak. Tetapi di Papua ada mamalia yang justru bertelur. Namanya Echidna moncong panjang barat. Bentuknya juga tidak kalah aneh, dengan tubuh yang dipenuhi duri seperti landak dan moncong panjang yang menyerupai paruh. Namun Echidna bukanlah landak. Keduanya memang sama-sama memiliki duri, tetapi Echidna termasuk kelompok Monotremata,
yaitu mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telurnya menetas, anak ekidna tetap mendapatkan susu dari induknya. Jadi, meskipun cara berkembang biaknya seperti burung atau reptil, hewan ini tetap merupakan mamalia. Keberadaan ekidna ini juga sangat sulit ditemukan. Spesies ini termasuk kritis terancam punah, dan selama puluhan tahun hampir tidak ada catatan ilmiah yang memastikan keberadaannya di alam. Setelah terakhir kali tercatat secara ilmiah pada dekade 1980-an, para peneliti akhirnya kembali mendapatkan bukti keberadaannya di Papua Barat pada 2018. Moncong panjangnya juga memiliki fungsi penting. Ekidna menggunakannya untuk mencari makanan di dalam tanah dan tumpukan serasa, terutama cacing tanah dan hewan-hewan kecil lainnya. Ekidna juga tidak memiliki gigi, sehingga makanan yang ditemukan akan ditangkap menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket, lalu ditelan begitu saja. Nomor 17. Kanguru yang hidup di atas pohon. Kita biasanya mengenal kanguru sebagai hewan yang hidup di daratan dan berpindah dengan cara melompat. Tetapi di Papua, ada kanguru yang justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini disebut kanguru pohon, dan bentuk tubuhnya sudah beradaptasi untuk memanjat serta bergerak di antara pepohonan hutan Papua. Berbeda dari kanguru darat, kanguru pohon memiliki kaki belakang yang lebih pendek dan kuat, serta telapak kaki yang membantu mencengkeram permukaan batang. Ekornya juga panjang dan berfungsi sebagai penyeimbang ketika bergerak di atas dahan. Bahkan, hewan ini mampu turun dari pohon dengan posisi kepala lebih dulu, sesuatu yang tidak biasa dilakukan kanguru darat. Yang menarik, kanguru pohon bukan hanya satu jenis. Papua memiliki beberapa spesies kanguru pohon, dan beberapa di antaranya hanya ditemukan di wilayah Papua, Indonesia. Mereka umumnya hidup di hutan hujan dan hutan pegunungan, sehingga keberadaannya sangat bergantung pada kelestarian habitat tersebut. Kehidupan di atas pohon juga membuat kanguru ini memiliki pola makan yang berbeda dari kanguru darat. Mereka memakan daun, buah, bunga, dan berbagai bagian tumbuhan yang diperoleh langsung dari pepohonan tempat mereka tinggal. Jadi, meskipun masih satu keluarga besar dengan kanguru Australia, cara hidupnya sudah berubah begitu jauh hingga sebagian besar waktunya justru dihabiskan jauh di atas tanah. Nomor 16. Udang pemanjat pohon. Biasanya, ketika mendengar kata udang, yang terbayang adalah hewan yang hidup di laut, sungai, atau setidaknya di tempat yang berair. Tetapi di pegunungan Cyclops, Papua, para ilmuwan justru menemukan udang yang hidup di daratan, bahkan di atas pohon. Hewan ini berukuran hanya sekitar 1,5 cm, berwarna coklat kemerahan, dan kemudian diberi nama Paratia cyclopensis. Penemuan ini cukup mengejutkan karena udang bernapas menggunakan insang, yang pada umumnya membutuhkan lingkungan berair. Namun, pegunungan Cyclops memiliki curah hujan dan kelembapan yang sangat tinggi, sehingga hutan di sana tetap basah hampir sepanjang waktu. Kondisi tersebut diduga memungkinkan udang ini bertahan hidup tanpa harus berada di dalam sungai atau kolam. Yang lebih aneh lagi, udang ini benar-benar ditemukan di lubang-lubang pada batang pohon. Ia hidup di lingkungan yang lembab di dalam hutan dan memakan serangga serta hewan-hewan kecil lainnya. Ketika merasa terancam, udang ini bahkan dapat melompat menggunakan kaki belakangnya untuk menghindari predator. Paratia cyclopensis ditemukan dalam ekspedisi ilmiah pegunungan Cyclops pada 2023 dan menjadi spesies pertama dari kelompoknya yang diketahui memiliki kehidupan di pohon. Jadi, di hutan Papua ternyata ada udang yang tidak hanya meninggalkan sungai, tetapi juga memanjat pohon dan menjalani hidupnya jauh dari air. Nomor 15. Burung yang membuat bangunan untuk pacaran. Burung ini punya cara yang tidak biasa untuk mencari pasangan. Alih-alih hanya mengandalkan warna bulu atau suara, burung jantan dari Golden Fronted Bowerbird atau burung bower emas justru membangun sebuah struktur khusus di dalam hutan. Bangunan ini disebut bower dan bentuknya menyerupai menara kecil yang kemudian dihias dengan berbagai benda di sekitarnya. Bower tersebut bukan sarang untuk bertelur atau membesarkan anak. Bangunan itu dibuat khusus untuk menarik perhatian betina.
Setelah selesai membangun, si jantan akan berada di sekitar bower dan memamerkan dirinya sambil menunggu betina datang. Yang membuat burung ini semakin menarik adalah betapa sulitnya para ilmuwan mempelajarinya. Golden Fronted Bowerbird pertama kali dideskripsikan pada 1895. Tetapi selama puluhan tahun, burung ini hanya dikenal dari spesimen yang tersimpan di museum. Keberadaannya di alam baru berhasil dipastikan ketika ahli biologi Jared Diamond menemukan burung hidupnya di pegunungan Foja pada 1981. Namun, dokumentasi foto yang jelas di habitat alaminya baru berhasil diperoleh dalam ekspedisi ilmiah ke pegunungan Foja pada 2005. Saat itulah para peneliti akhirnya bisa mendokumentasikan langsung burung yang selama puluhan tahun lebih banyak dikenal dari spesimen museum. Nomor 14. Cendrawasih dengan ekor seperti spiral. Cendrawasih Wilson atau Cicinnurus respublica memiliki penampilan yang sangat mencolok. Kepalanya berwarna biru terang, tubuhnya didominasi warna hitam dan merah, tetapi yang paling aneh justru terdapat di bagian belakang tubuhnya. Dua bulu ekornya melengkung dan berpilin hingga tampak seperti spiral, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Bentuk ekor tersebut bukan sekedar keunikan fisik, tetapi merupakan bagian dari penampilan burung jantan saat menarik perhatian betina. Bersama warna tubuhnya yang mencolok, bulu ekor yang melengkung itu menjadi bagian dari pertunjukan kawin yang membuat penampilan cendrawasih Wilson begitu khas. Burung ini juga memiliki wilayah persebaran yang sangat terbatas. Cendrawasih Wilson merupakan endemik Papua Barat dan hanya ditemukan secara alami di Pulau Waigeo dan Batanta. Habitatnya berada di hutan hujan, terutama kawasan hutan dataran rendah dan perbukitan. Yang menarik, untuk melihat burung ini di alam bukan perkara mudah. Cendrawasih Wilson lebih sering berada di bagian bawah hingga tengah pepohonan, dan cukup sulit ditemukan di antara lebatnya hutan. Karena itu, meskipun ukurannya kecil, perpaduan warna biru terang dan ekor yang berpilin seperti spiral membuatnya menjadi salah satu cendrawasih dengan penampilan paling tidak biasa di Papua. Nomor 13. Hewan yang dianggap punah ternyata masih hidup di Papua. Ini mungkin salah satu penemuan paling mengejutkan dari Papua dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2026, para ilmuwan mengumumkan bahwa dua jenis marsupial yang sebelumnya hanya dikenal melalui fosil ternyata masih hidup di hutan terpencil semenanjung Vogelkop, Papua Barat. Keduanya bahkan dianggap telah menghilang selama lebih dari 6.000 tahun. Hewan pertama adalah Pygmy Longfinger Possum atau Dactylonax camboyai. Ukurannya kecil dan tubuhnya memiliki pola belang yang khas, tetapi bagian yang paling aneh justru terdapat pada tangannya. Salah satu jari pada masing-masing tangannya memiliki panjang sekitar 2 kali jari terpanjang berikutnya. Struktur ini diduga berkaitan dengan cara hewan tersebut mencari makanan, termasuk mengambil larva serangga dari kayu. Hewan kedua bahkan memiliki penampilan yang tidak kalah unik. Namanya ringtail glider atau Tus ayamaruensis, kerabat terdekat yang masih hidup dari Greater Glider Australia. Beratnya hanya sekitar 300 gram, memiliki mata besar, telinga yang tidak berbulu, dan ekor yang sangat kuat serta dapat digunakan untuk mencengkeram dahan. Hewan ini juga mampu meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya. Yang lebih mengejutkan, penelitian 2026 menetapkannya sebagai bagian dari genus baru bernama Tus, sekaligus menjadi genus marsupial baru dari Papua Nugini yang pertama dideskripsikan sejak 1937. Nomor 12. Pisang yang bisa tumbuh setinggi gedung 10 lantai. Pisang biasanya hanya tumbuh beberapa meter, tetapi di Papua ada spesies yang ukurannya benar-benar berbeda. Namanya Musa ingens atau pisang raksasa Papua. Tanaman ini secara umum dapat mencapai tinggi 15 meter dan ada laporan bisa tumbuh hingga 30 meter. Bahkan daunnya dapat mencapai panjang sekitar 5 meter dengan lebar hingga 1 meter. Yang lebih menarik, meskipun bentuknya seperti pohon, Musa ingens sebenarnya bukan pohon. Batangnya merupakan pseudobatang, yaitu kumpulan pelepah daun yang tumbuh rapat dan saling melilit. Karena tidak memiliki batang kayu sejati, tanaman ini termasuk tumbuhan herba.
hanya saja ukurannya bisa sebesar pohon. Karena merupakan pisang liar, buah yang dihasilkan tidak seperti yang kita bayangkan, atau seperti pisang raksasa yang pernah viral di media sosial. Ukurannya justru relatif kecil jika dibandingkan dengan pohonnya yang menjulang tinggi. Panjang setiap buahnya sekitar 18 cm, sedangkan satu tandan dapat berisi sekitar 300 buah, dengan berat keseluruhan mencapai 60 kg. Namun, untuk ukuran buah pisang liar, ukuran tersebut sudah luar biasa besar. Yang menarik, Musa Ingens banyak tumbuh secara alami di hutan pegunungan Papua. Buahnya juga berbeda dari pisang yang kita makan sehari-hari karena mengandung banyak biji keras, sehingga biasanya perlu dimasak sebelum dikonsumsi. Jadi, di hutan Papua ada pisang yang bisa menjulang puluhan meter, memiliki daun sepanjang mobil, dan satu tandanya saja dapat memiliki berat hingga 60 kg. Pohon setinggi gedung 30 lantai. Di Papua, ada pohon yang tingginya bisa mencapai 90 meter, setara gedung sekitar 30 lantai. Pohon itu bernama Klinki Pine atau Araucaria hunsteini, salah satu pohon tertinggi yang tumbuh secara alami di Papua. Rata-rata tingginya sekitar 60 meter, tetapi beberapa individu dapat tumbuh jauh lebih tinggi. Yang membuatnya semakin menarik, pohon raksasa ini tumbuh di hutan pegunungan Papua, bukan di dataran rendah. Tingginya yang luar biasa membuat bagian pucuk pohon mampu menembus kanopi hutan sehingga tetap memperoleh sinar matahari langsung, meskipun dikelilingi pepohonan yang lebat. Bentuknya juga sangat khas. Batangnya tumbuh lurus tanpa banyak cabang, sementara cabang-cabang besarnya terkonsentrasi di bagian atas. Dari kejauhan, siluetnya tampak seperti menara alami yang menjulang di atas hutan. Selain ukurannya yang luar biasa, pohon ini juga menghasilkan buah berbentuk bulat, berwarna hijau, dan dipenuhi tonjolan, sehingga sekilas menyerupai durian. Di dalamnya terdapat biji-biji berukuran besar yang dapat berkecambah dengan mudah. Karena keunikannya, biji Araucaria hunsteini kini menjadi incaran kolektor tanaman dari berbagai negara untuk dibudidayakan. Nomor 10. Manusia yang hidup di atas pohon. Di pedalaman Papua bagian selatan, masyarakat Korowai secara tradisional membangun rumah di atas pohon, bahkan bisa mencapai puluhan meter dari permukaan tanah. Rumah yang tinggi ini bukan sekedar bentuk arsitektur yang unik, tetapi merupakan cara hidup yang telah berkembang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hutan. Ketinggian rumah memberikan perlindungan dari berbagai hewan yang hidup di permukaan tanah, sekaligus membantu mengurangi gangguan serangga, termasuk nyamuk yang dapat membawa malaria. Rumah-rumah tersebut dibangun menggunakan bahan yang tersedia di hutan, seperti batang dan ranting pohon, rotan, serta kulit pohon sagu, tanpa menggunakan paku. Bagian-bagiannya diikat menggunakan rotan, sementara untuk mencapai rumah digunakan tangga yang memanjang dari atas pohon. Satu rumah juga dapat dihuni oleh beberapa anggota keluarga, sehingga rumah pohon bukan hanya tempat tinggal, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Korowai. Nomor 9. Gua yang menyimpan hewan-hewan buta. Di Pegunungan Cyclops, Papua, para ilmuwan menemukan sebuah sistem gua yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi. Di dalam kegelapan, mereka menemukan laba-laba gua, harvestman, dan whip scorpion yang tidak bisa melihat atau buta. Penemuan gua ini bahkan terjadi secara tidak sengaja. Setelah diperiksa, lubang tersebut ternyata merupakan pintu masuk menuju sistem gua yang belum pernah diketahui oleh para peneliti sebelumnya. Kondisi di dalam gua yang gelap dan terisolasi selama waktu yang sangat lama menciptakan lingkungan yang berbeda dari permukaan. Hewan-hewan yang hidup di dalamnya harus beradaptasi dengan kondisi tanpa cahaya, sehingga beberapa di antaranya kehilangan fungsi penglihatan dan mengandalkan indera lain untuk bertahan hidup. Tim ekspedisi bahkan menduga sejumlah hewan yang ditemukan di sana merupakan spesies yang sebelumnya belum dikenal oleh ilmu pengetahuan. Nomor 8. Danau air asin di tengah daratan pulau. Di kawasan Kars Pulau Misul, Raja Ampat,
terdapat beberapa danau yang airnya asin seperti laut, tetapi letaknya berada di tengah daratan pulau. Yang membuatnya unik adalah setiap danau memiliki tingkat hubungan dengan laut yang berbeda. Ada danau yang memiliki gua sebagai jalur masuk air laut, sementara yang lainnya hanya terhubung melalui celah-celah kecil pada batuan. Karena pertukaran airnya terbatas, kondisi air di dalamnya juga dapat berbeda dari laut terbuka, termasuk suhu, kadar garam, dan kandungan oksigennya. Salah satu marine lake yang cukup terkenal adalah Danau Lenmakana di Misul. Danau ini dihuni oleh ribuan ubur-ubur yang tidak memiliki sengat, sehingga pengunjung dapat berenang, menyelam, dan snorkeling di antara ubur-ubur yang bergerak di dalam air. Keberadaannya membuat Lenmakana menjadi salah satu tujuan wisata alam yang cukup populer di Raja Ampat. Kemampuan menyengat pada ubur-ubur ini menghilang melalui proses evolusi. Di lingkungan danau yang tidak memiliki banyak predator, mereka tidak lagi membutuhkan sengat sebagai mekanisme pertahanan, sehingga kemampuan tersebut secara bertahap hilang. Namun, Lenmakana hanyalah salah satu dari banyak marine lake yang ada di kawasan ini. Penelitian terhadap 11 danau laut di Raja Ampat menemukan 73 spesies moluska, dan setiap danau dapat memiliki jenis serta jumlah organisme yang berbeda. Nomor 7. Mumi yang diasapi. Di berbagai belahan dunia, masyarakat pada masa lalu memiliki cara sendiri untuk mengawetkan tubuh orang yang telah meninggal. Di Mesir kuno misalnya, proses mumifikasi dilakukan dengan mengeringkan tubuh dan menggunakan berbagai bahan pengawet, termasuk natron, resin, dan balsam. Namun tradisi mumi di Papua Nugini memiliki teknik yang benar-benar berbeda. Di wilayah ini, masyarakat Anga di Provinsi Morobe mengenal cara mengawetkan jenazah dengan mengasapinya menggunakan asap kayu. Salah satu mumi yang pernah diteliti adalah Moi Manggo, seorang pemimpin masyarakat Anga yang diperkirakan telah diawetkan sekitar 50 tahun sebelum penelitian dilakukan. Prosesnya dilakukan dengan menempatkan tubuh di atas sumber api, sehingga asap panas secara perlahan mengeringkan tubuh. Selain mengurangi kadar air, proses pengasapan juga membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempercepat pembusukan. Setelah proses pengawetan selesai, tubuh Moi Manggo tidak dimakamkan di dalam tanah. Ia ditempatkan bersama mumi para leluhur lainnya di sebuah ceruk pada tebing, menghadap ke wilayah tempat masyarakat Anga tinggal. Jadi, jika di Mesir, proses mumifikasi sangat berkaitan dengan pengeringan dan penggunaan bahan pengawet, masyarakat Anga memiliki cara yang jauh lebih khas, mengawetkan tubuh melalui asap kayu. Nomor 6. Kasuari, burung raksasa yang berbahaya. Jika Afrika memiliki burung unta, maka Papua memiliki kasuari. Burung yang tidak bisa terbang ini merupakan salah satu burung terbesar di dunia dan sering dijuluki sebagai burung paling berbahaya di dunia karena tendangan dan cakarnya yang sangat mematikan. Tinggi kasuari dapat mencapai sekitar 1,7 meter dengan berat hingga 70 kg. Kasuari termasuk kelompok ratit bersama burung unta, emu, kiwi, dan rea, yaitu kelompok burung yang kehilangan kemampuan terbang selama proses evolusi. Berdasarkan bukti fosil dan penelitian genetik, nenek moyang kasuari telah hidup di kawasan Australia dan Papua selama puluhan juta tahun, sehingga sering disebut sebagai salah satu burung purba yang masih bertahan hingga sekarang. Yang membuatnya berbahaya adalah kedua kakinya yang sangat kuat. Kasuari mampu melompat hingga sekitar 2 meter, sementara pada setiap kaki terdapat 3 jari dengan satu cakar bagian dalam yang panjangnya dapat mencapai sekitar 12 cm. Saat merasa terancam, burung ini dapat melompat sambil menendang dengan kekuatan besar. Cakar tajamnya mampu menyebabkan luka serius, sehingga kasuari sebaiknya tidak didekati atau diprovokasi. Keunikan lainnya adalah tonjolan keras di atas kepalanya yang disebut casque atau kas. Struktur ini tersusun dari keratin dengan bagian dalam berupa tulang berongga. Hingga kini, para ilmuwan masih meneliti fungsi utamanya. Ada yang menduga casque membantu melindungi kepala saat menerobos semak belukar, membantu menghasilkan atau menerima suara berfrekuensi rendah, hingga berperan sebagai penanda untuk menarik pasangan. Nomor 5. Merpati yang hidup di lantai hutan. Kalau mendengar kata merpati, mungkin yang terbayang adalah burung kecil yang sering kita lihat di sekitar rumah. Tetapi di Papua ada kelompok merpati yang ukurannya jauh lebih besar.
dan justru lebih banyak menghabiskan waktunya di lantai hutan. Burung ini dikenal sebagai mambruk, dan mereka termasuk kelompok merpati yang berevolusi menjadi burung terestrial atau burung yang beraktivitas di permukaan tanah. Mambruk memiliki tubuh besar, kaki yang kuat, dan lebih sering berjalan daripada terbang untuk mencari makanan. Di lantai hutan, mereka memakan berbagai jenis buah, biji, dan bagian tumbuhan yang jatuh dari pepohonan. Ukuran tubuh dan kebiasaannya berjalan di tanah membuat mambruk terlihat sangat berbeda dari gambaran merpati pada umumnya. Nomor 4. Sungai dengan air yang sangat jernih. Di Papua Barat Daya, terdapat sebuah sungai yang airnya begitu jernih hingga tampak berwarna biru seperti kristal. Sungai ini dikenal sebagai Kali Biru yang berada di Kampung Warsambin, distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat. Airnya sangat bening sehingga bebatuan di dasar sungai masih terlihat jelas, bahkan pada bagian yang kedalamannya mencapai sekitar 5 meter. Yang membuatnya semakin unik, warna biru tersebut bukan berasal dari zat pewarna atau mineral tertentu. Air yang sangat jernih mampu menyerap warna-warna lain seperti merah dan kuning lebih cepat, sementara warna biru dipantulkan kembali ke mata kita. Karena itulah, pada bagian sungai yang lebih dalam, airnya tampak berwarna biru kehijauan, sedangkan di bagian yang dangkal terlihat bening dan transparan. Kali Biru berhulu dari kawasan hutan yang masih sangat alami, sehingga airnya tetap bersih dan hampir tidak mengandung endapan. Kombinasi antara air yang sangat jernih, dasar sungai yang berbatu, dan cahaya matahari menciptakan pemandangan yang membuat sungai ini menjadi salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Raja Ampat. Nomor 3. Jarak desa 3 km sudah beda bahasa. Papua merupakan salah satu wilayah dengan keragaman bahasa tertinggi di dunia. Di pulau ini terdapat lebih dari 1.000 bahasa daerah yang masih digunakan. Yang unik, perbedaannya bukan sekedar logat atau dialek, melainkan bahasa yang benar-benar berbeda, sehingga penuturnya tidak dapat saling memahami. Fenomena ini terjadi karena kondisi alam Papua yang didominasi pegunungan, lembah, dan hutan lebat. Selama ribuan tahun, benteng-benteng alam tersebut membuat banyak kelompok masyarakat hidup terpisah dengan interaksi yang sangat terbatas. Akibatnya, setiap komunitas mengembangkan bahasa mereka sendiri, hingga menjadi bahasa yang berbeda. Salah satu contohnya dapat ditemukan di kawasan Lembah Baliem. Penutur bahasa Hubula dan bahasa Walak tinggal di desa-desa yang hanya berjarak sekitar 2 hingga 5 km. Bahkan di beberapa tempat hanya dipisahkan oleh sungai atau lereng bukit. Meski begitu, kedua bahasa tersebut tidak saling dimengerti tanpa dipelajari terlebih dahulu. Nomor 2. Lukisan prasejarah di atas laut. Di Misul, Raja Ampat, terdapat lukisan prasejarah yang tidak berada di dalam gua seperti kebanyakan situs cadas di dunia. Sebaliknya, banyak di antaranya justru dibuat pada dinding-dinding tebing kars yang menjulang tepat di atas permukaan laut. Untuk melihatnya, pengunjung harus menyusuri perairan di antara pulau-pulau kars menggunakan perahu. Lukisan-lukisan tersebut terdiri dari berbagai motif, seperti telapak tangan, manusia, hewan, hingga bentuk-bentuk geometris. Para arkeolog meyakini gambar-gambar itu dibuat pada periode yang berbeda-beda, yang dapat dikenali dari variasi warna, gaya, dan motifnya. Keberadaannya menjadi bukti penting bahwa kawasan Raja Ampat telah dihuni manusia sejak masa prasejarah. Hingga kini, masyarakat Miso masih menjaga situs-situs tersebut sebagai warisan leluhur. Karena nilai sejarah dan arkeologinya yang sangat tinggi, kawasan lukisan cadas di Miso juga terus diteliti dan dilestarikan sebagai salah satu peninggalan prasejarah terpenting di Indonesia. Nomor 1. Es alami di daerah Katulistiwa. Katulistiwa dikenal dengan cuacanya yang panas dan lembab sepanjang tahun. Namun di Papua, hanya sekitar 4 derajat di selatan garis Katulistiwa, terdapat gletser dan lapisan es alami. Es tersebut berada di kawasan Puncak Jaya, pada ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Meski berada sangat dekat dengan Katulistiwa, ketinggian ekstrim membuat suhu di puncaknya cukup rendah untuk mempertahankan es secara permanen.
Gletser Puncak Jaya bahkan menjadi salah satu gletser tropis paling langka di dunia dan merupakan satu-satunya gletser yang tersisa di antara kawasan Himalaya dan pegunungan Andes. Namun keberadaan es ini kini semakin terancam. Pada 1980, luas es di kawasan Puncak Jaya masih sekitar 6,3 km persegi. Pada 2020, luasnya menyusut menjadi hanya sekitar 0,3 km persegi. Dalam waktu sekitar 40 tahun, lebih dari 95% luas es tersebut telah hilang. Perubahan itu dapat terlihat jelas melalui citra satelit. Lapisan es yang sebelumnya menyatu perlahan menyusut, terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu menghilang. Itulah berbagai penemuan dan keunikan luar biasa yang pernah ditemukan di Papua. Dari hewan-hewan yang tak ditemukan di tempat lain di dunia, hingga pegunungan bersalju di dekat Khatulistiwa yang esnya terancam punah. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.